kesempatan kali ini kita akan belajar apa itu sequence diagram yang akan kita jelaskan oleh kelompok 2. Kita lanjut, apa itu sequence diagram? Sequence diagram atau diagram urutan adalah salah satu jenis diagram behavioral atau perilaku dalam Unified Modeling Language atau UML. Diagram ini menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna atau vektor, serta urutan waktu dari pesan yang saling dikirimkan. Secara sederhana, diagram ini menjawab pertanyaan siapa mengirim apa pada siapa dan kapan itu terjadi. Lanjut, ada tujuan dan fungsi utama. Yang pertama ada memodelkan logika sistem atau menjabarkan langkah-langkah detail dari sebuah use case atau skenario penggunaan sistem. Yang kedua, visualisasi komunikasi, yaitu menunjukkan bagaimana objek-objek berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang terakhir ada membantu desain pemrograman, yaitu sangat berguna bagi programmer, khususnya back-end, karena diagram ini bisa dengan mudah diterjemahkan menjadi metode atau fungsi dalam kode program, yaitu terutama dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Komponen utama sequence diagram yang pertama ada aktor, deskripsinya entitas eksternal, biasanya manusia atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Bentuk visualnya yaitu gambar orang atau stick figure. Yang kedua ada objek atau kelas, deskripsi entitas atau bagian dari sistem yang saling berinteraksi, biasanya direpresentasikan sebagai UI, controller atau database. Bentuk visualnya kotak persegi panjang di bagian atas dengan nama di dalamnya, misal user interface. Yang ketiga ada lifeline, deskripsinya garis waktu berjalannya sebuah objek selama proses interaksi terjadi, dibaca dari atas ke bawah. Bentuk visualnya garis putus-putus vertikal yang turun dari objek atau aktor. Activation box, deskripsinya menunjukkan periode waktu di mana sebuah objek sedang aktif melakukan suatu operasi atau memproses data. Bentuk visualnya kotak persegi panjang tipis yang menempel pada lifeline. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis message atau jenis-jenis pesan. Pesan adalah garis horizontal yang menghubungkan dua lifeline. Tanda panahnya sangat menentukan makna pesan tersebut. Jenis-jenisnya yang pertama itu ada synchronous message. Pengirim menunggu balasan atau proses dari penerima sebelum melanjutkan tugas lain. Itu ada garisnya lurus, mata panah hitam atau tertutup. Yang kemudian ada asynchronous message. Mengirim tidak menunggu balasan dan langsung melanjutkan tugasnya. Garisnya lurus, mata panah terbuka atau garis biasa. Yang selanjutnya ada return message, pesan, balasan atau nilai kembalian. Return value dari penerima ke pengirim. Garisnya putus-putus, mata panah terbuka. Yang terakhir ada self message, sebuah objek memanggil fungsinya sendiri. Garisnya lurus yang melengkung kembali ke activation box yang sama. Kemudian struktur kontrol, combined fragments. Dalam dunia nyata, alur sistem tidak selalu berjalan lurus. Kadang ada percabangan atau disebut if else, atau perulangan disebut loop. Kemudian ada UML menggunakan combined fragments, kotak bingkai, untuk menampung logika ini. Ada ALT atau alternatif sama dengan logika if else atau switch, digunakan ketika ada dua atau lebih jalur pilihan, tetapi hanya satu yang akan dieksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Ada juga OPT, opsional, sama dengan logika if tunggal. Langkah di dalamnya hanya dieksekusi jika kondisinya terpenuhi. Dan ada loop untuk perulangan, for while. Pesan di dalam kotak ini akan dieksekusi berkali-kali sampai batas kondisi tercapai. Langkah-langkah membuat sequence diagram. Yang pertama yaitu pilih skenario, yaitu fokus satu use case, contohnya user login. Kemudian
identifikasi aktor dan objek, aktor, view, controller, dan model. Kemudian gambar waveland, susun horizontal, garis putus-putus ke bawah. Kemudian petakan message, panah interaksi dari atas ke bawah. Kemudian tambahkan logika, misalkan kondisi benar atau salah, sukses atau gagal. Lanjut studi kasus. Entitas yang terlibat dalam alur pembayaran ada 5. Yang pertama user, pelanggan yang melakukan transaksi di aplikasi. Kemudian view, frontend aplikasi yaitu antarmuka menggunakan Next.js. Kemudian controller yaitu logika backend atau API memakai Go atau Fast API yang memproses logika bisnis. Kemudian database, tempat untuk menyimpan data utama, contohnya memakai PostgreSQL. Kemudian untuk payment gateway atau PGW yaitu sistem pihak ketiga yang memproses pembayaran. Ya, di sini kita memiliki studi kasus dari Sequence Diagram yaitu alur pembayaran e-commerce dengan 5 aktor dan fragment out untuk pembayaran sukses atau gagal. Nah, pada fase pertama atau inisiasi pesanan, si user akan mengklik button atau tombol bayar sekarang. Nah, ini tujuannya untuk synchronous view. Dalam di sini ada row asynchronous, kemudian jika bertitik-titik yaitu return message, kemudian jika titik-titiknya berwarna hijau yaitu asynchronous yang berarti sukses, kemudian kalau merah atau oranye itu ada gagal, yang terakhir ada back row yaitu start message. Kemudian di langkah kedua, maka si controller atau logika backend yang akan membuat post/API/checkout untuk produk ID dan user ID dari si pelanggannya. Dan yang ketiga adalah query atau cek ketersediaan stok layanan. Nah, ini sinkronus untuk dikirimkan ke database. Kemudian yang terakhir ada return dari status ketersediaan stok. Jika di database-nya stok produknya ada, maka dia akan mereturn si message-nya. Kemudian di fase kedua ada interaksi dengan pihak ketiga. Nah, jika pengguna yang tadi sudah memilih produk dan total barangnya, maka di logika backend-nya akan menghitung si total harga, pajak dan diskon. Yaitu akan menyediakan sebuah HTTP request untuk membuat transaksi baru yang akan dikirimkan ke si payment gateway-nya. Kemudian si payment gateway itu akan melihat status message-nya dari transaction ID dan payment URL. Kemudian fase ketiga menyimpan draft dan merespon user. Di logika backend akan menyimpan order baru dengan status pending jika si payment gateway-nya belum ada dengan message-nya. Kemudian dijumpai melalui URL front-end, ini akan mengembalikan ke front-end jika si user sudah membayar. Maka jika sudah membayar akan direct ke browser halaman payment gateway-nya yang akan dikembalikan ke si usernya. Kemudian kita memiliki dua hal, pembayaran berhasil dan pembayaran gagal. Maka jika pembayaran berhasil, maka akan memasukkan PIN atau OTP untuk konfirmasi bayar. Kemudian sinkronus untuk menunggu pos ini untuk payment untuk menandakan statusnya itu sudah diganti jadi berhasil. Ini akan dikirimkan ke payment gateway. Kemudian untuk update order dari status pending akan diganti menjadi paid atau sudah dibayar. Kemudian akan meredirect ke halaman untuk pembayaran berhasil. Si user akan tahu kalau pembayaran itu sudah berhasil. Kemudian yang ada yang terakhir yaitu pembayaran gagal atau dibatalkan, tutup halaman atau saldo tidak cukup. Kemudian Webhook akan merespon dengan post payment dengan
dengan status gagal atau expired atau telat membayar. Kemudian update statusnya dari pending menjadi violet, kemudian UI-nya adalah pembayaran gagal dan dapat dikembalikan ke halaman ke awal pembelian tadi. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil bedah jurnal kami. Nah, di sini kami memiliki 3 jurnal. Di sini kita akan membedah 3 jurnal tersebut. Nah, jurnal pertama akan dipresentasikan oleh saya, Rindy Fatanavisya, dan teman saya, Septiana Puji Astuti. Baik, langsung saja ke jurnal pertama. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan metadata dan identitas jurnal. Judul dari jurnal ini adalah Implementasi Diagram UML atau Unified Modeling Menu dalam perancangan aplikasi data pasien rawat inap pada Puskesmas Lubuk Buaya. Nah, penulis dari jurnal ini adalah Hendra Nusaputra, Eskom Mkom. Nama dari jurnal ini adalah Sinkron atau Publikasi Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika. Volume dan nomor, volume 2, nomor 2, waktu publikasinya April 2018. Identitas ISN-nya sebagai berikut. Diterbitkan oleh Politeknik Ganesha Medan. Afiliasi penulis Stikes Dharma Rainbow Padang. Kontak dari penulisnya yaitu nusahendra@gmail.com atau stikes dl@gmail.com. Halamannya 67 sampai 77 halaman. Kata kunci dari jurnal ini atau keywordnya adalah diagram UML, use case rawat inap, aplikasi puskesmas, pasien informasi dan database. Nah, yang kedua di sini ada masalah dan latar belakang. Latar belakang masalah dari jurnal ini yaitu pendataan pasien rawat inap pada Puskesmas Buaya Padang saat ini masih menggunakan catatan manual data pasien pada sebuah buku, serta dalam menangani pasien yang terkadang pasien sering kelupaan atau kehilangan kartu kunjungannya saat ia kembali berobat ke puskesmas tersebut. Petugas secara langsung akan kembali membuat kartu kunjungan bagi yang hilang. Nah, dampak dari masalah tersebut adalah yang pertama, terjadinya redundansi data, yaitu publikasi data pasien yang sama. Kedua, proses pengolahan data menjadi tidak maksimal dan kurang optimal. Ketiga, penyajian informasi dan laporan yang dibutuhkan sering mengalami keterlambatan. Yang keempat, kesulitan dalam menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan mudah untuk mendukung pelayanan kesehatan. Yang ketiga, ada tujuan penelitian atau tujuan dari jurnal ini. Yang pertama, yaitu mengimplementasikan diagram UML dan merancang aplikasi data pasien rawat inap. Yang kedua, transformasi sistem, mengubah sistem pengolahan data transaksi yang semulanya mencatat secara manual di buku tadi atau konvensional menjadi sistem yang terkomputerisasi. Yang ketiga, meningkatkan efisien dan akurasi, yaitu membantu proses pencarian data agar lebih cepat, benar, serta menghasilkan laporan yang lebih lengkap, cepat, dan akurat. Yang keempat, menghindari redundansi, yaitu membangun sistem aplikasi yang dapat menghindari terjadinya redundansi atau penumpukan atau duplikasi data dari pasien-pasien tadi. Yang kelima, optimalisasi layanan, memberikan layanan kesehatan yang lebih baik kepada pasien melalui kecepatan dan ketepatan petugas
dalam menangani pendataan. Yang terakhir yaitu kemudahan operasional, memberikan kemudahan bagi petugas puskesmas dalam menyajikan informasi data pasien secara akurat dan tepat. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yang keempat yaitu metodologi penelitian. Nah, bagaimana cara peneliti menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama yaitu menggunakan metode pengembangan menggunakan SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, yang kedua yaitu menggunakan alat pemodelan menggunakan UML atau Unified Modeling Language, yaitu yang terdiri dari use case, class, activities, sequence, state, dan collaboration diagram. Nah, yang ketiga yaitu teknologinya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Nah, yang kelima yaitu pembahasan sequence diagram. Sequence diagram menjelaskan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa pesan, message yang disusun dalam suatu urutan waktu, yaitu urutan kejadian yang dilakukan oleh seorang aktor dalam menjalankan sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana detail operasi dilakukan, pesan apa yang dikirim, dan kapan terjadinya. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah kegiatan untuk menghasilkan output tertentu. Sequence diagram dari perancangan sistem pendataan pasien rawat inap pada puskesmas, yaitu yang pertama sequence diagram login. Nah, pada diagram login menjelaskan cara login user ke dalam sistem. Alurnya yaitu user sebagai aktor menginputkan username dan password, data dikirim ke sistem, sistem melakukan validasi ke database mengembalikan hasil. Nah, jika benar maka diterima, dan jika salah akan menampilkan data salah. Sistem menampilkan halaman utama. Yang kedua, sequence diagram kelola obat. Diagram ini menjelaskan urutan langkah-langkah kelola obat. Nah, memilih menu obat, lalu sistem memanggil list obat dari database, sistem menampilkan data obat, lalu bisa melakukan aksi yaitu tambah atau edit atau hapus obat. Sistem mengirim perubahan ke database menyimpan data, dan sistem menampilkan hasil update data obat. Nah, yang ketiga yaitu sequence diagram data pasien. Nah, diagram ini menjelaskan urutan langkah-langkah data pasien untuk petugas. Petugas membuka menu data pasien, sistem menampilkan daftar pasien, petugas menginput pasien baru atau edit data, sistem mengirim data ke database menyimpan, lalu memperbarui data, sistem menampilkan data pasien terbaru. Yang keempat yaitu sequence diagram manajemen pegawai. Diagram ini menjelaskan urutan langkah-langkah manajemen pegawai untuk admin. Admin atau aktor menginput username dan password, lalu diverifikasi oleh sistem. Admin atau aktor menginput username dan password, lalu diverifikasi oleh sistem. Nah, admin masuk ke menu manajemen pegawai, sistem memanggil data pegawai dari database, lalu sistem menampilkan data pegawai, admin melakukan tambah, edit, hapus pegawai, sistem mengirim ke database, lalu database menyimpan perubahan, dan sistem menampilkan data pegawai terbaru. Yang kelima yaitu sequence diagram laporan. Nah, diagram ini menjelaskan urutan langkah-langkah petugas untuk mengakses laporan dalam sistem. Nah, petugas memilih menu lihat laporan, sistem meminta data ke database, lalu database mengirim data laporan, sistem mengolah data, sistem menampilkan laporan ke user. Nah, yang ke-6, sequence diagram berita. Nah, diagram ini menjelaskan urutan langkah-langkah user untuk mengakses berita dalam sistem. Nah, user membuka menu berita, sistem mengambil data berita dari database mengirim data, sistem menampilkan berita ke user bisa menambah berita, lalu sistem mengirim ke database divalidasi, lalu tampil pesan berita berhasil disimpan. Nah, yang ke-7 sequence diagram logout. Nah, diagram ini menjelaskan cara logout user dari sistem. Nah, user mengklik tombol logout, sistem memproses permintaan logout, sistem menghapus session user, lalu sistem menampilkan pesan logout berhasil dan mengarahkan ke halaman login. Nah, yang ke-6 yaitu kelebihan dan kekurangan dari sistem ini. Nah, kelebihannya itu diagram UML-nya sangat detail, menyajikan hampir semua jenis diagram yaitu use case, class, activity, sequence, state, dan collaboration, sehingga rancangan sistem sangat jelas. Yang kedua yaitu alur pengembangan terstruktur. Nah, tahapan pengembangan aplikasi dijelaskan secara sistematis mengikuti standar SDLC yaitu 10 tahap. Nah, yang ketiga bukti implementasi nyata, menyertakan tampilan asli aplikasi seperti halaman login, input pasien, dan
data obat. Nah, lalu solusi tepat sasaran. Nah, mengatasi masalah utama puskesmas yaitu redundansi data dan keterlambatan laporan melalui integrasi database MySQL. Nah, selain sistem ini memiliki kelebihan, sistem ini juga memiliki kekurangan, yaitu metode pengujian tidak detail. Nah, tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana aplikasi diuji, misal kayak black box testing untuk memastikan sistem bebas dari bug. Nah, minim data evaluasi, jurnal tidak menyantumkan data statistik atau hasil survei kepuasan petugas setelah menggunakan aplikasi baru tersebut. Yang ketiga yaitu pembahasan user requirement singkat, analisis kebutuhan pengguna tidak dijabarkan secara mendalam per fitur. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari bedah jurnal yang pertama. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait jurnal yang berjudul Pemodelan Diagram UML pada Perancangan Sistem Aplikasi Konsultasi Hewan Peliharaan Berbasis Android, di mana studi kasusnya yaitu aplikasi Alopet. Untuk penulis jurnal ini yang pertama ada Adela Rifandika Putri, yang kedua Aniza Numul Hafizah, yang ketiga Fauzia Yati Rahmah, yang keempat ada Rizky Muslikah, dan yang kelima Suci Nabila. Mereka dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Untuk jurnal ini sudah dipublikasikan pada bulan November 2021. Masuk latar belakang. Nah, penelitian ini dilakukan karena kondisi saat pandemi 2019, di mana aktivitas masyarakat dibatasi karena adanya kebijakan PSBB, sehingga hal ini berdampak pada pemilik hewan secara langsung. Pemilik hewan tersebut menjadi kesulitan membawa hewan ke dokter, ke pet shop, atau ke tempat perawatan. Akibatnya hewan peliharaan bisa terlambat mendapatkan penanganan medis. Bahkan kebutuhan seperti makanan dan perawatan juga jadi terhambat. Nah, dari situ muncul kekhawatiran dan stres dari pemilik hewan tidak bisa merawat peliharaannya secara maksimal. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini merancang sebuah aplikasi berbasis Android bernama Alopet, yang bertujuan untuk memudahkan konsultasi hewan secara online. Di dalam perancangannya digunakan UML atau Universal Modeling Language. Salah satu diagram yang jadi fokus adalah sequence diagram. Oke, selanjutnya ini pengertian sequence diagram ya. Sequence diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan dikirim dan diterima oleh objek secara berurutan untuk menjalankan suatu proses. Sequence diagram berfokus pada alur komunikasi atau message antara aktor dan sistem, sehingga dapat memperlihatkan langkah-langkah proses secara detail dari awal hingga akhir. Yang kelima, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode perancangan sistem dengan pendekatan UML. Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan desain aplikasi konsultasi hewan peliharaan berbasis Android. Yang pertama ini ada studi literatur. Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi seperti jurnal, buku, dan sumber dari internet yang berkaitan dengan perancangan sistem informasi, aplikasi berbasis Android, penggunaan UML khususnya sequence diagram. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan dasar teori yang mendukung penelitiannya. Yang kedua, analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem yang akan dibangun, meliputi kebutuhan pengguna atau user dalam melakukan konsultasi online dengan dokter hewan. Fitur tambahan seperti pembelian produk dan pencarian pet shop terdekat. Kebutuhan sistem agar dapat berjalan sesuai dengan fitur yang diharapkan ya. Yang ketiga ini perancangan sistem. Tahap perancangan dilakukan menggunakan UML untuk memodelkan sistem diagram yang digunakan meliputi yang pertama use case diagram, yang kedua activity diagram, yang ketiga class diagram, dan keempat ini sequence diagram ya. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan alur transaksi ya
antara objek dalam sistem secara berurutan seperti yang sudah dicontohkan dalam gambar 3.6 sampai 3.8 yang dalam jurnal ini ya. Oke, berikutnya ini kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama, kelebihannya dulu. Pertama, topik relevan dengan kondisi aktual saat pandemi ya. Yang kedua, menggunakan standar UML untuk perancangan. Yang ketiga, cakupan fitur aplikasi cukup lengkap. Keempat, antarmuka pengguna atau UI dirancang secara visual. Yang kelima, struktur penulisan sistematis. Dan yang keenam ini memperhatikan keterbatasan pengguna atau bisa dibilang user friendly ya. Terus ini yang kekurangannya, tidak ada implementasi sistem yang sesungguhnya, tidak melakukan pengujian atau testing, diagram UML tidak ditampilkan dengan jelas, metode penelitian kurang kuat, dan yang terakhir tidak ada evaluasi dari pengguna atau pakar ya. Sekian. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk jurnal ketiga yang berjudul Diagram Unified Language. Oke, selanjutnya kita akan membahas jurnal ketiga yang berjudul Diagram Unified Modeling Language atau UML untuk perancangan sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, kita akan membahas tentang identitas jurnalnya terlebih dahulu. Jadi penulis dari jurnal ini ada Siska Narulita, Ahmad Nugroho, dan M. Zaki Abdillah. Kemudian volume dan nomor jurnal ini adalah volume 2 dan nomor 3. Waktu dipublikasikannya itu Agustus 2024. Kemudian halaman yang dimiliki jurnal ini sekitar 204. Kemudian halaman dari jurnal ini yaitu halaman 244 sampai 256. Nah, kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih digunakannya sistem manual dalam pengelolaan data penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi dosen di Universitas Nasional Karangturi, Semarang. Pengelolaan tersebut dilakukan menggunakan Microsoft Excel yang menimbulkan berbagai kendala, terutama dalam proses pengumpulan, penyimpanan, pencarian, pengolahan, serta penyajian data. Kondisi ini menjadi semakin krusial ketika data dibutuhkan untuk diperlukan akreditasi karena prosesnya menjadi tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh data secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus kepada perancangan sistem informasi SIMLitabMas dengan menggunakan pendekatan Unified Modeling Language sebagai alat bantu pemodelan sistem. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat SIMLitabMas yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna khususnya LPPM dan dosen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang akan dibangun sehingga dapat menjadi acuan dalam proses pengembangan sistem selanjutnya. Nah, masalah yang dihadapi selama penelitian ini, yang pertama ada inti masalah. Jadi inti masalah yang didapatkan oleh para peneliti dalam proses penelitian ini adalah belum adanya sistem informasi terintegrasi dalam pengelolaan data penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga seluruh proses masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Dampak dari masalah tersebut yaitu rendahnya efisiensi dalam pengelolaan data, kesulitan dalam pencarian dan pengelolaan data, serta terlambatnya penyajian data yang dibutuhkan untuk proses akreditasi. Selain itu, sistem manual juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam pengelolaan data. Nah, yang selanjutnya ada metode dan tahapan penelitian.
tahapan penelitian yang dilakukan para peneliti dalam jurnal ini, yaitu yang pertama ada mengumpulkan data melalui metode seperti studi pustaka dan studi lapangan. Kalau studi pustaka, mereka memperoleh informasi terkait dengan perancangan atau desain sistem dari sumber buku dan beberapa sumber lainnya untuk menambah wawasan terkait dengan perancangan sistem. Nah, untuk studi lapangan mereka langsung melakukan observasi pada beberapa sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada. Dari studi lapangan ini diperoleh gagasan atau ide bahwa sistem informasi yang akan dikembangkan akan diupayakan disesuaikan dengan kebutuhan informasi untuk akreditasi di ranah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat atau LPPM. Nah, yang terakhir ada studi literatur. Nah, pada metode penelitian ini, para peneliti meneliti jurnal-jurnal yang membahas tentang perancangan atau desain sistem untuk SIM Litbmas. Jurnal-jurnal tersebut menjadi referensi penelitian dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya juga ada tahapan analisis sistem. Tahapan analisis sistem ini dilakukan untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan dari sistem yang akan dikembangkan. Nah, yang terakhir itu tahapan terakhir ada perancangan sistem. Nah, pada tahap ini dibuat beberapa diagram yang merepresentasikan sistem informasi yang akan dikembangkan, yaitu use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sequence diagram. Karena materi ini adalah materi yang terkait dengan sequence diagram. Jadi, sequence diagram menggambarkan pesan yang melewati antara use case setiap waktu. Sequence diagram memvisualisasikan semua objek yang berkaitan dalam sebuah use case. Pendapat lain menyatakan bahwa sequence diagram merepresentasikan kolaborasi yang dinamis antar objek dan juga interaksi yang terjadi antar objek dalam sistem yang dibangun. Oke, masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu hasil penelitian yang didapatkan oleh para peneliti. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu berupa rancangan sistem informasi yang bernama SIM Litbmas yang divisualisasikan secara lengkap menggunakan 3 jenis diagram UML, yaitu use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Rancangan ini dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem pada LPPM Universitas Nasional Karangturi Semarang. Pada use case diagram, sistem dirancang dengan melibatkan 2 aktor utama, yaitu LPPM dan dosen. Kedua aktor ini berinteraksi dengan sistem melalui 6 fitur utama, yaitu login, input, data, cari data, edit data, hapus data, dan cetak laporan. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem dirancang untuk mendukung seluruh aktivitas pengelolaan data, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara terintegrasi. Selanjutnya, pada activity diagram dijelaskan alur proses dari masing-masing fitur dalam sistem. Proses dimulai dari aktivitas login, di mana sistem melakukan validasi akun pengguna sebelum mengakses dashboard. Pada proses input data, LPPM mengunduh template mengisi data, lalu mengunggah kembali ke sistem hingga data tersimpan. Proses lainnya meliputi pencarian data berdasarkan kata kunci, pengeditan data yang telah ditemukan, penghapusan data dari sistem, kemudian serta pencetakan laporan berdasarkan jenis dan periode tertentu. Diagram ini memperlihatkan alur kerja sistem secara runtut dari awal hingga akhir setiap proses.
Kemudian pada sequence diagram ditampilkan interaksi antar objek sistem secara lebih rinci berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menggambarkan hubungan antar pengguna, antar muka sistem, dashboard, serta komponen sistem seperti controller dan database. Misalnya, pada proses login, sistem akan memvalidasi data pengguna melalui tabel akun di database sebelum memberikan akses. Pada proses input data, data yang diunggah akan diproses oleh controller dan disimpan ke dalam tabel master data. Begitu pula pada proses pencarian, pengeditan, dan penghapusan data. Seluruh aktivitas melibatkan interaksi antar user, sistem, dan database secara terstruktur. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menghasilkan sebuah blueprint sistem yang pertama, mampu menggambarkan alur kerja sistem secara menyeluruh. Yang kedua, menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem. Dan yang terakhir, memperjelas proses pengelolaan data penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, rancangan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam tahap pengembangan sistem selanjutnya, yaitu implementasi berupa coding dan pengujian sistem. Nah, kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu kelemahan dan kelebihan. Nah, kelebihan yang dimiliki oleh penelitian ini yaitu dalam segi penyajian perancangan sistem yang sistematis dan terstruktur melalui penggunaan UML. Diagram yang digunakan cukup lengkap sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang dirancang. Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan kebutuhan nyata di lingkungan perguruan tinggi. Nah, ada pula kelemahan dari penelitian ini yaitu belum dilakukannya tahap implementasi sistem sehingga belum dapat diketahui performa sistem secara nyata. Selain itu, penelitian ini juga belum membahas secara rinci mengenai perancangan database dan antarmuka pengguna atau user interface. Sekian pembahasan mengenai jurnal ketiga. Terima kasih.